Oke, ya selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Oke, syukurlah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu di ruangan ini untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Sebelum kita mulai, silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas atensinya dan jangan lupa untuk tetap ya menjaga protokol kesehatan karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa pada saat ini daerah kita secara khusus dan bahkan dunia ya secara umum sedang dilanda yang namanya virus corona. Jadi sedapat mungkin kita harus menjaga kesehatan masing-masing supaya kita terhindar dari virus tersebut. Dan mudah-mudahan ya wabah ini cepat berlalu dari daerah kita ini supaya kita bisa kembali normal belajar seperti biasa. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai masa Orde Lama. Ayo, nah siapa yang masih ingat apa itu masa Orde Lama? Saya, Pak. Silakan, Deverina. Masa Orde Lama adalah masa pemerintahan Soekarno atau masa ketika menetapkan suatu sistem pemerintahan berpusat pada kepala negara. Oke, berikan tepuk tangan. Ya. Kemudian apa hubungannya materi Orde Lama dengan materi yang sedang kita bahas hari ini? Saya, Pak. Silakan, Hana. Kaitan Orde Lama dan Orde Baru adalah setelah masa Orde Lama berakhir, dilanjut ke masa Orde Baru yang sama-sama berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus ya. Berikan juga tepuk tangan. Iya. Jadi kalau kita hubungkan materi sebelumnya yaitu masa Orde Lama dengan materi yang sedang kita bahas hari ini yaitu mengenai masa Orde Baru. Jadi dia itu ada kaitannya di mana ya setelah berakhirnya masa Orde Lama itu akibat terjadinya krisis politik ya pada saat itu di mana ada kebijakan politik dari Presiden Soekarno yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang disebut dengan Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Ada pada saat itu tuntutan rakyat salah satunya supaya pemerintah membubarkan PKI. Apa itu PKI masih ingat? Partai Komunis Indonesia. Nah, itulah penyebabnya ya. Sehingga ya, masyarakat menuntut supaya Presiden Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ya. Ya, jadi dengan melihat situasi keamanan, ketertiban negara pada saat itu, maka Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Supersemar. Apa itu Supersemar? Surat Perintah 11 Iya, Surat Perintah 11 Maret. Ya, tujuannya apa dikeluarkan itu? Supaya Soeharto pada saat itu yang menjabat sebagai ya Menteri Pangap ya, atau merangkap sebagai Panglima Angkatan Darat, dia itu bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, inilah awal daripada lahirnya masa Orde Baru. Oke. Nah, untuk membahas materi kita lebih jauh, nah
Nah, coba perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Ini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah 6 perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru dengan baik dan benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah 2 perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis 3 kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dengan baik dan benar. Oke. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan ya setelah selesai kita pembelajaran, anak didik kami sudah bisa menguasai yang ketiga daripada tujuan kita ini. Kemudian untuk materi kita sekarang mengenai masa Orde Baru, coba perhatikan juga ini ada gambar mengenai masa Orde Baru. Kemudian ada tayangan video singkat ya. Coba diperhatikan.
Oke, baik anak-anak, itu tadi video singkat daripada masa Orde Baru di Indonesia. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian berkelompok karena metode yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugasnya adalah diskusi kelompok. Nah, coba dihitung mulai dari Sedita nanti ya. Coba perhatikan Bapak. Ya, silakan dihitung mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian kembali lagi ke nomor 1 sampai nomor 3 dan seterusnya. Jadi nanti siapa yang dapat ya bagian nomor 1 berarti dia bergabung di kelompok 1. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, silakan Dita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke, silakan. Siapa tadi yang nomor 1 silakan mengambil tempat di depan. Silakan. Ya. Yang nomor 2 silakan di sini kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 di sebelah sini ya. Ya, sebelum kita mulai diskusi, sebentar Bapak akan membagikan dalam PPT ya. Ini peta bahan ajarnya untuk menambahi referensi bahan ajarnya juga ya. Oke. Coba perhatikan sebelum mengerjakan tugas-tugasnya, nanti bisa dibaca petunjuknya, kemudian silakan berdiskusi dengan baik-baik ya dengan teman satu kelompoknya, karena nanti Bapak akan menilai kalian ya mengenai sikapmu dan juga keterampilannya ya. Jadi silakan berdiskusi dengan baik-baik untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kemudian karena ada nanti di situ subnya ada 3, jadi setiap anggota kelompok silakan, misalnya si Isabella dia mengerjakan yang nomor 1, si Hana nomor 2, Evelina nomor 3 dan seterusnya ya. Bisa dipahami kan? Jadi masing-masing punya tugas. Oke, silakan bekerja. Waktu kita cuma 10 menit ya. Jadi pergunakan dengan baik.
sudah selesai. Sekarang waktunya untuk persentase. Jadi Bapak harapkan perwakilan setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1. Hasil dan analisis dari kelompok 1. 1. Perkembangan politik pada masa Orde Baru, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. 2. Penataan stabilitas politik. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Pemilihan umum. 5. Pedoman dan penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. 6. Dui fungsi ABRI. 2. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu 1. Program jangka pendek dan program jangka panjang. 3. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu 1. Transmigrasi. 2. Keluarga berencana atau yang disebut dengan KB. 3. Puskesmas dan posyandu. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, jawabannya bagus. Barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain, silakan. Iya, silakan kelompok 2. Menurut kelompok 2, hasil analisis kelompok 1 sudah cukup baik. Tetapi pada bagian perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru akan lebih baik jika ditambahkan penyeimbangan pembangunan hasil yang diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Iya, mantap. Bagaimana dengan kelompok 1? Terima dengan pendapat mereka? Oke, baik. Kemudian lanjut dengan tanggapan dari kelompok 3. Silakan. Ada tanggapan dari kelompok 3? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Kemudian kita lanjut. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan, kelompok 2 persentase. Hasil dan analisis dari kelompok 2. A. Analisislah perkembangan politik pada masa Orde Baru. 1. Supermar atau Surat Perintah 11 Maret. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Penataan stabilitas politik. 4. Pemilihan umum. 5. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. 6. Difungsi ABRI. Analisis 2. Analisis perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Memperbesar ekonomi yang lumayan tinggi. 2. Penyeimbangan pembangunan hasil yang diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat. 3. Analisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Pendapatan per kapita penduduk meningkat. 2. Pemerintah mengadakan program keluarga berencana. 3. Pers tidak bebas dalam mengeluarkan berita utama, terutama berita tentang pemerintahan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, barangkali ada yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok. Tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 2, yaitu supaya bagus dan benar dan mudah dipahami agar lebih baik perkembangan masyarakat Indonesia ditambah yaitu puskesmas dan posyandu. Oke, bagus ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kelompok 3. Oke, silakan. Menurut kelompok 3, hasil analisis kelompok 2 masih kurang. Pada jawaban nomor 2, yaitu pada masa awal Orde Baru, karena pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam mempertimbangkan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Iya, bagus, mantap ya. Bagaimana kelompok 2? Terima. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk sekarang kesempatan pada kelompok terakhir ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Hasil analisis dari kelompok 3. 1. Analisis tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru. 1. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. 2. Penataan stabilitas politik. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. 5. Pemilihan umum. 6. Di fungsi ABRI. 2. Perkembangan ekonomi
kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Pendapatan per kapita penduduk meningkat. 2. Sarana dan prasarana pendidikan meningkat. 3. Pemerintah mengadakan program keluarga berencana atau yang disebut KB. Oke, mantap ya. Ada yang mau menanggapi? Iya, silakan dari Rina. Menurut kelompok 2, hasil analisis kelompok 3 sudah cukup baik dan lebih baik lagi jika hasil analisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru ditambahkan dengan pers tidak bebas dalam mengeluarkan berita terutama tentang pemerintahan. Iya, oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Dita, silakan. Tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 3. Hasil dan analisis dari kelompok 3 sangat bagus dan untuk lebih sempurna terutama pada bagian perkembangan masyarakat Indonesia pada Orde Baru. Ditambahkan perkembangannya yaitu melakukan transmigrasi. Iya, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Coba berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Iya, jadi jawabannya tadi semua bagus-bagus. Jadi cuman ada tadi yang perlu dikoreksi, yang perlu ditambahi, yaitu yang pertama tentang perkembangan politiknya. Tadi ada Bapak dengar pedoman, penghayatan, pengalaman Pancasila, iya kan? Jadi yang sebenarnya adalah pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi bukan pengalaman, pengamalan, ya. Kemudian tadi ada yang menyebut dui fungsi ABRI. Ya, sebenarnya adalah dui fungsi ABRI. ABRI itu adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, kalau sekarang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi dia hanya berganti nama. Dulu ABRI, sekarang TNI. Nah, itu dia ya. Oke, nah itu tadi hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang waktunya untuk menguji bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas. Nah, sekarang silakan semua bukunya ditutup, ya, dan HP-nya juga disimpan. Sebentar Bapak ini akan membagikan lembar soal untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Waktunya 5 menit.
Oke, waktunya telah selesai. Silakan dipukul. Oke, sekarang kita tiba saatnya pada kesimpulan. Apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Silakan. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang mulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Oke, ada yang mau menambahi? Silakan. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Sobat Semar telah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan isi Sobat Semar. Jenderal Soeharto segera melakukan tindakan tegas menjaga keamanan dan kestabilan jalannya roda pemerintahan. Oke, baik. Masih ada yang mau menambahi? Silakan. Masa Orde Baru merupakan bagian dari sebuah tonggak perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pada masa itu, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan lancar dan baik. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oke, bagus semua jawabannya ya. Silakan, ada lagi yang mau menambahi? Satu orang lagi? Oke, silakan. Nesya. Kesimpulan, masa Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan dimulai dengan pelita atau yang disebut dengan pembangunan 5 tahun yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Meskipun Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang stabil pada masa Orde Baru, tetapi dari segi politik mengalami kemunduran. Hal tersebut dapat dilihat dari tersumbatnya aspirasi rakyat dan pemerintah pun cenderung berjalan secara otoriter. Oke, baik. Semua tadi sama-sama kita sudah mendengar tentang kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak hanya menambahkan sedikit bahwasannya masa Orde Baru itu adalah boleh dikatakan masa yang paling lama, ya, masa yang paling lama berkuasa di Indonesia, bahkan di dunia, termasuk juga ini dalam 10 besar ya. Kenapa? Karena lebih kurang 32 tahun ya lamanya Presiden Soeharto itu memimpin Indonesia yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Oke, itu dia ya, jadi supaya diingat. Oke, baik, selanjutnya kita Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian bertanya, adakah hal-hal yang belum dipahami atau yang masih kurang tentang apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Silakan. Ya, Melani. Tidak Pak, saya sudah mengerti. Oke, terima kasih. Ada? Ada Pak, Silakan, Indonesia. yaitu pada bagian soal apa saja hubungan Tritura dengan dimulainya perkembangan masa Orde Baru. Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus. Silakan, ada yang mau menanggapi apa hubungan Tritura dengan dimulainya masa Orde Baru? Ayo, Betorina. Silakan dijawab. Ana, apa hubungan Tritura dengan dimulainya masa Orde Baru? Ada yang bisa menjawab? Tadi kan sudah kita sudah kita bahas sebetulnya itu. Hubungan Tritura itu adalah dengan adanya Tritura 3 tuntutan rakyat
yang salah satunya adalah menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI. Tapi karena tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah pada saat itu, maka situasi politik di tanah air semakin memanas, semakin genting. Dengan situasi itu tidak terkendali, maka Presiden Soekarno mengeluarkan satu surat yang namanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar kepada siapa? Soeharto. Untuk apa? Memulihkan keamanan negara pada saat itu. Itulah awalnya. Itulah awalnya dimulainya masa Orde Baru. Karena apa? Mandat tadi sudah diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto. Itulah. Jadi bisa? Pas? Oke. Ada lagi? Oke. Kemudian berikutnya, bagaimana kira-kira pelajaran kita hari ini? Apakah membosankan atau bagaimana menurut kalian? Tidak ada. Hah? Benar. Serius. Serius, Pak. Masa sih? Tapi kayaknya ngantuk yang lihat tadi si Dita. Tidak? Bukan ngantuk. Jadi apanya? Berpikir ya? Oke, mantap. Oke, berikutnya ya. Karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi ya, apa-apa yang sudah kita pelajari semoga bisa dicerna, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak didik kami yang mendengarkan ya, dan bermanfaat juga bagi saya yang menyampaikan ya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan atau kesilapan-kesilapan ya, mohon maaf. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan dibahas di rumah, yaitu tentang masa reformasi ya. Itu untuk tugas kamu selanjutnya di rumah. Ya, silakan itu dibahas, dibaca-baca untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat siang, Horas.